ketemuan ya. Hari ini topiknya luar biasa ya, apalagi kalau untuk para investor, teman-teman yang mungkin nanti ingin menjadi business owner, nanti juga mungkin bisa ada planning untuk IPO dan lain-lain. Ini pakarnya akan berbicara di hari ini. Ada Bang Wanto ya. Namanya aja udah Bang Wanto IPO gitu ya. Jadi emang ini IPO banget lah judulnya. Oke, kita mulai teman-teman semua. Siapkan kopi, teh ya. Sekarang udah nggak puasa ya. Jadi yang mau nyiapin teh, kopi silakan. Panganan kecil jangan tinggalin laptop. Ya, karena ini topiknya isinya daging semua. Nanti Bang Wanto akan sedekah ilmu ke kita dengan materi yang luar biasa. Oke, next Mas Aldo. Oke, ada sedikit rules, teman-teman kalau bisa menggunakan nama yang sesuai ya, sehingga nanti kalau Bang Wanto panggil namanya nggak salah panggil ya. Jadi gunakan nama yang sesuai. Kalau ada pertanyaan nanti bisa via chat terlebih dahulu atau nanti kalau Bang Wanto memberi kesempatan untuk bisa langsung unmute, bisa langsung bertanya ke Bang Wanto ya. Nanti kondisional, lihat situasi dan kondisi. Kalau bisa menggunakan background yang sama akan lebih baik karena kita ada acara puncak nanti di akhir akan ada foto session, akan lebih seragam kalau menggunakan background yang sama ya. Kalau yang belum dapat background bisa minta ke Mbak Syifa atau ke Mas Aldo. Oke. Next Mas. Sedikit bicara mengenai bisnis NQA. NQA adalah badan sertifikasi ISO. Jadi bisnis utama kita adalah melakukan audit ke perusahaan-perusahaan. Kalau mereka lulus atau kita rekomendasikan mereka berhak untuk mendapatkan sertifikat ISO. Kami juga punya divisi assessment. Ini kurang lebih sama dengan sertifikasi, tapi bedanya kalau assessment outputnya bukan sertifikat, tapi outputnya hanya internal report dari NQA ya. Nah, sekarang lagi banyak ini ya, khususnya di cyber security. Alhamdulillah kami dapat project terkait cyber security assessment, VA, vulnerability assessment, kemudian pen testing, digital assessment dan lain-lain. Ini sekarang lagi tren ya karena semua orang masuk ke cyber security scheme. Jadi cukup banyak assessment yang kita layani saat ini. Kemudian ada divisi pelatihan atau divisi training. Nah, salah satunya produk kita adalah setiap hari Sabtu seperti hari sekarang jam 9.30 sampai dengan 11.30 kita ada webinar ya. Webinarnya gratis alias free, lebih banyak untuk sedekah ilmu dan berbagi informasi ya. Terakhir ada software developer. Intinya kami jualan software sebenarnya. Karena apa? Karena biasanya klien-klien kalau udah established, sudah punya sistem, ke depannya harusnya mereka naik level ke sistem yang terintegrasi, kemudian udah by software, kalau bisa web based atau kalau bisa udah mobile based ya. Nah, itu kita jual ada beberapa software agar teman-teman bisa improve. Software yang kami jual fokusnya ke improvement software ya. Oke, ini sedikit mengenai NQA. Next, Mas. Kita udah 36 tahun lebih di bisnis ini, jumlah klien kita ada 55.000 sertifikat yang udah kita terbitkan, dan NQA ini sebenarnya internasional, kita ada di 100 negara, head office kita adanya di Inggris, di UK, dan hasil survei kepuasan pelanggan juga hasilnya juga cukup memuaskan, karyawan kami kurang lebih ada 1.000 di seluruh dunia. Oke, next Mas. Oke, nah ini saya perlu informasikan, event kita free alias tidak berbayar alias gratis. Namun, kalau teman-teman ingin mendapatkan sertifikat seperti yang di kanan, kemudian ingin mendapatkan e-material, e-materialnya saya tadi intip-intip sedikit, materinya isinya daging semua ini. Jadi luar biasa nih materinya Mas Wanto atau Bang Wanto. Kemudian ada e-book juga terkait dengan topik yang relevan dengan topik yang akan dibahas di pagi hari ini. Untuk mendapatkan tiga itu, e-sertifikat, e-material, dan e-book, ada sedikit investasi. Nggak banyak, hanya Rp150.000 saja. Jadi saya ulang, teman-teman yang ingin mendapatkan tiga HATEM, e-sertifikat, e-material, dan e-book, ada sedikit investasi. Tapi kalau mau lihat saja, mangga, silakan. Ini event free, alias tidak berbayar. Ini media kita untuk sedekah ilmu. Bang Wanto juga sedekah ilmu di sini. Mudah-mudahan banyak manfaat dan mudah-mudahan menjadi amal jariah khususnya buat para speakernya, khususnya ke Bang Wanto. Oke, next Mas. Oke, nah ini bonus e-booknya ya, ini relevan ke topik yang akan dibahas terkait dengan The Intelligent Investor. Teman-teman bisa dapatkan ini ya kalau mengambil paket yang tadi. Oke, next. Nah, pembicara kita adalah Bang Wanto IPO. Oke, nanti nama lengkapnya bisa Bang Wanto jelasin ya. Beliau ini konsultan Go Public dan IPO, kemudian konsultan untuk investor, sama standby buyer juga. Apa itu standby buyer? Nanti mungkin akan dijelaskan langsung. Judul yang akan kita bahas hari ini adalah terkait dengan ekspansi bisnis dimodali investor. Jadi orang para investor, para bisnis owner, ini topiknya cocok sekali. Saya lihat di sini ada beberapa teman-teman, ada yang bisnis owner, ada yang investor ya. Mungkin udah saatnya kita melakukan investasi yang luar biasa. Nah, ini topiknya akan dibahas secara tuntas
oleh Bang Wanto. Oke, next Mas. Oke, ini oleh sebab itu saya serahkan langsung ke Bang Wanto untuk topiknya. Waktu dan tempat saya serahkan ke speaker kita yang luar biasa. Kita kasih tepuk tangan mungkin ya. Ya, Oke, silakan Bang oke. Wanto. Ya, terima kasih banyak ya Bang Novian dan para peserta pada saat ini. Ini jadi kami juga sadar ya bahwa ada beberapa dari teman-teman yang waktu kita edukasi kepada pengusaha dan ada juga datang tuh karyawan. Nah, karyawan itu ada yang datang itu karena dia lihat perusahaannya memang lagi membutuhkan dana, terus kemudian ngajak bosnya datang, dan kemudian dia di akhir sesi dia ada tanya, Pak, Bapak kan kayaknya layaninya perusahaan-perusahaan bagaimana nih untuk kami sendiri gitu ya, yang karyawan-karyawan. Jadi kita ada punya layanan lah ya, layanan ini. Jadi pertama tuh kepada pengusaha ada yang kita sebutnya tuh dari 300 juta sampai 3 miliar itu kita sebutnya pre-IPO fundraising. Kemudian IPO ya, itu 30 miliar sampai 500 miliar ya. Jadi ada biaya prosesnya ini buat pre-IPO dengan IPO ya. Tapi yang nggak terbatas dana juga kita juga ada solusinya ya. Nah, selain kepada ini kelompok yang pertama adalah buat perusahaan. Nah, yang kelompok yang kedua ini, bentar ya. Kita juga ada pelatihan ke komisaris independen ya. Jadi komisaris independen tuh kita memberikan training khusus lah. Ini mungkin salah satu yang pertama kali ya di Indonesia yang khusus pelatihan komisaris independen, di mana ini sebetulnya adalah pengembangan dari sisi marketing gitu ya. Jadi kalau misalnya agen properti, agen asuransi kan mereka sebetulnya tuh semacam marketing ya. Nah, kalau di kita juga ada sebetulnya memang yang modelnya seperti membuka kesempatan pada konsultan atau pihak-pihak yang mau menjadi marketing, mencari klien yang nanti diajukan kepada kami, tapi kami mau memberikan nilai tambah nih pada orang-orang tersebut sehingga mereka tuh dilatihnya tuh pendekatannya itu sebagai komisaris independen. Jadi bukan sebagai marketing ya ke dalam perusahaan-perusahaan ya. Jadi memberikan insight, ya mereka menganalisa, terus kemudian kasih masukannya pun sebagai komisaris independen. Yang di akhir nanti pihak yang mendapat klien ini tuh kita promosikan gitu ya untuk menjadi komisaris independen yang nanti juga akan dapat gaji bulanan ya, yang menarik sekali. Kemudian maka mereka juga kami berikan insight-insight strategi-strategi itu untuk bisa akuisisi perusahaan juga dengan biaya yang lebih murah gitu ya. Kita ada strateginya. Terus kemudian kita punya tujuan agar orang yang dilatih ini mereka punya warisan perusahaan gitu buat anak cucunya gitu ya. Ini menarik sekali ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita juga memberikan edukasi kepada mahasiswa, kepada karyawan, bagaimana sih punya karya yang lebih baik, karena mereka punya pemahamannya itu levelnya dinaikkan gitu ya. Jadi bukan sebagai karyawan, tapi yang memikirkannya tuh udah jangka atau cakupan yang lebih besar, bagaimana memajukan perusahaan. Dan bahkan karyawan yang punya keterampilan, punya ide bisnis, itu kita bisa rangsang mereka tuh nanti untuk menjadi direktur ya di bisnis unit yang baru. Karena perusahaan-perusahaan mereka yang kalau tempat mereka bekerja mereka ajukan kepada kami, bisa jadi nanti ketika dapat pendanaan lewat skema IPO itu, sebagian dananya itu dipakai untuk membentuk perusahaan baru. Dan kalau karyawan tersebut yang punya inisiasi, punya ide, ya otomatis tuh yang nanti yang akan kami dorong untuk menjadi direktur di unit perusahaan baru itu adalah si karyawan tersebut. Ya, itu hal yang menarik sekali ya, yang bisa diterima nih oleh orang-orang yang belajar ya strategi dari kami ya. Kemudian dia bisa menjadi komisi independen. Nah, selain ini kami juga membuka kesempatan buat memberikan konsultasi, pendampingan ya buat pengusaha bangkrut atau ada pengusaha yang anaknya ini nggak mau nerusin usahanya. Jadi kita juga ada punya solusi ya karena kami juga punya banyak teman-teman yang pengusaha di mana anaknya itu sampai ngabisin 2 miliar, 5 miliar, tapi bisnisnya nggak jalan, bangkrut gitu. Dan kami ada punya solusi bagaimana anaknya ini bisa jalanin bisnisnya itu dengan lebih profesional, tapi kalau misalnya terjadi kebangkrutan di bisnis anaknya, itu tidak merugikan atau tidak keluar uang nih orang tuanya gitu ya. Jadi ini kita juga ada punya solusinya ya. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan dari para peserta, silakan. Oke, monggo teman-teman yang ingin Ya. bertanya silakan. Jadi kalau disimpulkan ini lebih ke pekerjaan untuk konsultan investor atau konsultan IPO ya, Bang Anto ya kurang lebih ya. Ya.
Sebagian ya, tapi kalau buat misalnya buat karyawan, buat mahasiswa, saya juga kasih berikan insight ya bagaimana tuh mereka tuh bisa punya apa, bisa punya perusahaan. Ini Oke. ada mahasiswa juga Bang, itu kita punya abang kelas ya, Bang Yusuf mungkin tahun tahun 83, 84 kali ya angkatannya. Dia bawa anaknya juga ke tempat kita di pelatihan di awal Januari ini ya. Jadi kita saya kasih challenge tuh, Hmm. bagaimana anak ini baru semester 4 kita challenge sebelum lulus dia udah punya perusahaan gitu ya. Jadi udah dikasih juga tuh insight caranya seperti apa. Jadi Ya. ini menarik gitu ya. Oke. Oke. Kira-kira ada yang mau ditanya kalau Silakan. Teman-teman yang ingin bertanya, monggo silakan langsung unmute dan ingin bertanya. Ada Bang Iwan Setiawan. Silakan Bang Iwan langsung di unmute aja Bang. Ya, mohon izin Pak, ya, ingin bertanya Pak. ya. Silakan Bang Iwan. Iya, kebetulan saya juga masih mahasiswa sih Pak, Waduh, dan cocok nih. karyawan juga. Mahasiswa dan karyawan ya sekaligus Iya ya. Pak. Oke, menarik, Iya. menarik, menarik. Oke, Dan ini Pak, saat ini sih saya lagi merintis sebuah bisnis sih Pak, oh, tapi oke, masih belum punya legalitas sih Pak. oke. Bisnisnya bisnis apa Eh, ya? Saat ini sih kita bergerak di 3 bidang sih Pak. Yang pertama itu education, kita ngadain bootcamp, Oke, terus software house dan digital oke. agency sih Pak. Oh, digital agency ya. Oke, oke. Iya Pak. Tapi belum punya badan hukum lah ya. Iya betul Pak. Oke, pertanyaannya saya simpel. Nggak belum punya badan hukum nggak apa-apa, nanti sambil jalan. Cuma pertanyaannya, profitnya ada nggak di atas 30% setahun? Gimana Pak? Net profitnya ada nggak Oh, di atas 30% setahun dari modal yang ada, ROI lah kalau dibilang ya, return on oh investment. iya Pak. Itu ada di atas 30%? Lebih sih Pak, karena Wah, iya. untuk saat ini sih kita belum pakai modal sih Pak. Oh iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Nanti ini kita nanti akan bahas lebih lanjut ya. Kita nih ada acara tatap muka sih nanti. Jadi lebih detail. Jadi tuh semua peserta mau tahu lebih lanjut ya mengenai bagaimana pengembangan bisnis, bagaimana dimodalin sama investor itu bisa nanya sepuas-puasnya. Belum boleh pulang dah kalau sebelum sebelum selesai nanya ya. Kita 2 minggu lagi ya kita adakan itu di awal Mei nanti di Alam Sutra Tangerang. Jadi monggo tuh karena ini kalau nanti mau tanya lebih detail saya akan jawab. Tapi kalau di sini yang pertanyaannya Bang Iwan. apa Mas ini apa nih ya? Bang Iwan, monggo silakan Bang pertanyaannya. Iya Pak, mau nanya sih Pak terkait dengan yang pelayanan edukasi itu Pak. Oke, ya. Nah, yang edukasi ini nih buat yang mahasiswa karyawan tuh kita nanti akan jelaskan detailnya tuh nanti di acara kita di 1-2 minggu yang akan datang gitu. Karena itu Oh, buat penjelasannya aja edukasinya nih 2 jam minimal, belum pertanyaan jawabnya lah gitu. iya Pak. Ya, tapi mudah-mudahan sih lewat dari penjelasan saya di sini nih di materi ini agak sedikit gitu ngebuka ya, ngebuka cakrawala gitu. Oke, mungkin itu dulu kali ya menurut saya ya, karena sepertinya Bang Iwan ini cocok deh nanti diikut aja di acara kita 2 minggu lagi. Bang Iwan nanti jangan kemana-mana, nanti ikuti yang 2 minggu lagi Bang Iwan yang offline sambil ngopi-ngopi bareng dengan Bang Wanto. Ya. Ya, Oke, Terima ini kasih ada Pak. yang hands up ini Pak Untung Juwanto. Silakan Pak Untung, Bang Untung. Ini pasti untung terus nih Bang Untung nih. iya nih yang dicari. Ya, terima kasih Pak. Eh, Semoga profit terus ya Pak. Terima kasih Amin. saya bisa join di acara ini. Jadi saya salah satu direktur utama dari BUMD Jateng Pak. Oh, oke, oke, oke. Jadi yang saya ingin tanyakan adalah untuk proses IPO. Jadi perusahaan kami ada sekitar 13 unit bisnis, tapi memang belum ada yang IPO Pak Wanto. Hmm, hmm, Jadi mungkin di sini kan dijelaskan ada biaya proses itu Pak. ya, Biaya sendiri 50-50 dan tanpa keluar uang. Dan proses pre-IPO-nya juga ada fundraising, money back guarantee, dan tanpa keluar uang. Itu ya. seperti apa penjelasannya, Pak Wanto? Oke, Boleh saya dijelaskan? jawab yang ini dulu ya, yang IPO dulu ya. IPO nanti kita akan ngebahas apa manfaatnya, terus kemudian biayanya ya, prosesnya seperti apa. Nah, IPO sendiri karena Bapak tanya, saya buka itu miliaran Pak buat prosesnya Pak. Nah, biayanya miliaran. Tapi di kita kalau misalnya nih perusahaannya Bapak apa paling yang bagus sih memang biaya sendiri. Tapi kalau misalnya biayanya terbatas itu nanti bisa 50-50 Pak. Kami juga bisa yang ngedanain dari pihak Bapak yang juga apa keluar dana gitu. Itu disebut 50-50 lah sebagai Pak. Kemudian yang nggak mau keluar uang juga
ada punya kita bisa carikan nanti sponsor yang ngebiayain biaya IPO di perusahaan Bapak. Nah, ini juga layanan yang baik ya Pak ya. Ini yang tanpa keluar uang pun ada. Cuma memang konsekuensinya nanti waktu pas dapat dana IPO itu tuh dipotongnya cukup besar ya. Itu bisa minimal bisa 2 kali lipat lah dari biaya IPO-nya itu yang akan dipotong. Nah, kalau buat pre-IPO money back guarantee tanpa keluar uang tuh nanti dibahas Pak di materi ini. Ya, itu ya Pak. Oke. Estimasi biayanya berapa, Pak? Kalau Estimasi. yang IPO itu IPO nanti saya akan jelaskan Pak ya, karena nanti akan ada materinya nih, yang nyampein untuk biaya IPO. Oke, Pak. Ya, tapi tenang, di kita itu yang kalau menurut saya belum pernah ketemu konsultan IPO yang nerapin biaya IPO-nya tuh lebih murah dari kita. Saya belum pernah ketemu gitu ya. Paling sedikit itu yang menyamai kita. Nah, itu pun sedikit, nggak banyak. Ya, buat pre-IPO juga nanti akan dijelaskan. Oke, kira-kira kita bisa lanjutkan kali ya. Oke, nanti Pak Untung jadi dijawab di materi ya Pak Untung. Di materinya ada. Oke. Oke, lanjut Bang. Yuk. Nah, ini karena judulnya adalah ekspansi bisnis di modali investor, kami juga perlu jelaskan bahwa keperluan dana untuk ekspansi bisnis ini bisa untuk pembangunan pabrik, gudang, kantor, yaitu ya disebut capex, capital expenditure ya. Kemudian bisa buka cabang, akuisisi bisnis lain, ada kemudian modal kerja, pembelian mesin, beli teknologi yang terupdate gitu ya, mendanai anak perusahaan dan lain-lain ya. Ini semoga ini bisa mencakup sih ya. Kalau ini adalah kebutuhan dari perusahaan-perusahaan atau perusahaan-perusahaan Bapak atau Ibu ya, ini cocok nih nanti bertemu dengan kita ya. Nah, kita di sini pemanfaatan pendanaan dari kami ini adalah pertama tuh kita masuk dana tuh kita nggak pakai jaminan, nggak pakai bunga, nggak pakai pengembalian. Jadi ini bisa mengurangi resiko bisnis ya. Kalau buat yang bisnis yang baru mau ekspansi, kalau menurut kita tuh lebih baik nih pakai pendanaannya sih, skemanya seperti ini ya, supaya kurangin resiko bisnis. Karena pengalaman saya pribadi ya, saya memberikan konsultasi ke pengusaha dari berbagai pulau dan berbagai kota. Jadi ada yang dari Aceh sampai Papua, itu cukup banyak yang mereka tuh mengeluh gitu ya. Jadi mereka banyak bisnis tuh, tapi dipakainya profitnya tuh kebanyakan buat bayar hutang ke pihak perbankan gitu ya. Jadi kayak nganggapnya, aduh ini kok kerja jadi kayak kerja buat bank gitu ya. Itu banyak sekali. Dan kalau misalnya dengan pendanaan tanpa jaminan tanpa bunga ini skemanya adalah penyertaan saham. Jadi kami masuk adalah sebagai pemegang saham di perusahaan yang Bapak Ibu. Jadi ini bisa mengurangi resiko ya, resiko bisnis. Dan kemudian dana ini nih bisa buat juga untuk ekspansi bisnis. Kemudian Bapak Ibu juga perlu ketahui ya. Jadi IPO ini atau go public ini, pendanaan tanpa jaminan, tanpa bunga, tanpa pengembalian ini nih yang masuk pertama kalinya itu nanti di skemanya IPO. Kenapa sih kami ini maunya tuh masuknya itu lewat skemanya IPO? Karena begini, kalau dengan IPO kami ketika belum masuk dana ke perusahaan itu udah dibereskan tuh dari sisi laporan keuangannya, terus kemudian di sisi good corporate governance atau dia punya manajemennya, kemudian dia punya legalitas, dia punya perizinan tuh semuanya tuh sudah dirapikan. Sehingga kalau sudah semuanya dirapikan, ini kan diujinya oleh OJK dengan bursa. Ketika kemudian lulus atau dapat efektif, nah kami tuh akan masuk tuh, simpelnya kita membeli semua saham yang dilepas ya oleh perusahaan tersebut. Kalau dengan seperti itu, kami simpelnya kalau dengan IPO ini kami mau keluar kapanpun kan lebih aman dan kemudian lebih mudah karena kami tinggal menjual saham yang kami beli itu tuh di pasar modal ya. Jadi itu yang skema cara kerjanya kami gitu ya. Beda dengan yang misalnya venture capital yang lain-lain gitu ya. Venture capital sendiri kita juga punya teman-teman lah ya, venture capital, termasuk ada teman yang sampai capek di venture capital, akhirnya dia juga udah tutup dah venture capitalnya karena capek gitu ya. Venture capital itu dia bisa dari punya dana 1 triliun, 30 perusahaan dia danain, dari 30 itu tuh hanya 2 perusahaan yang untung, ya 28-nya tuh yang banyak rugi gitu ya. Dan pekerjaan mereka itu jangka panjang sekali investnya. Kalau kami ini investasinya itu tuh relatif jangkanya singkat gitu ya. Jadi ini kalau buat investor-investor dari sekarang ini investornya banyaknya arahnya lebih ke arah IPO daripada venture capital. Kalau venture capital itu tuh mainnya long term sekali, bisa 8 sampai 10 tahun. Sedangkan kalau investor-investor kita di sini itu di bawah 3 bulan malah. Ya, di bawah 3 bulan mereka tuh udah menikmati hasil gitu ya. Dan
IPO ini hanya sebagai awal ya Bapak Ibu ya. Jadi contoh nih IPO itu dari klien-klien yang tadi sudah dilihat itu kita ada punya klien-kliennya yang ratusan miliar gitu ya, dari puluhan sampai ratusan miliar. Eh, itu dari ratusan miliar itu bukannya kami sendiri gitu ya, kami konsorsium itu beramai-ramai tuh investor-investor, kemudian kita membeli saham perusahaan tuh lewat di IPO tadi. Ya itu jadi harus banyak, nggak bisa satu orang invest misalnya IPO 100 miliar, satu orang itu yang borong saham yang nggak bisa. Karena peraturan dari bursa itu kalau buat papan yang paling kecil ya, papan papan akselerasi lah, itu minimal 300 pemegang saham. Kalau yang pengembangan itu sampai 1000. Nah, dengan kata lain, kalau IPO itu tuh investor-investor kita ini atau kami sendiri itu mesti harus rame-rame, makanya dibentuk konsorsium gitu ya. Nah, itu baru baru awal ya, Bapak Ibu ya. Karena perusahaan yang setelah kemudian dia di IPO kan, kita sarankan dia ngebentuk holding. Bentuk holding supaya next-nya itu kalau sudah IPO, kemudian perusahaan yang di IPO itu jadiin holding, terus kemudian kami dorong gitu ya, supaya next-nya itu 1 tahun setelah IPO dia bisa terbitkan right issue atau penjualan saham lot kedua, ketiga, seterusnya, atau kemudian dia terbitkan surat utang ya. Lalu Bapak Ibu ketahui, kita ada satu punya investor itu tuh apa rekan kita lah, yang dia mau beli obligasi itu satu orang aja tuh 300 miliar ya, satu orang 300 miliar. Jadi ini Bapak Ibu perlu lihat bahwa kalau kami nih pada saat ini hadir di acara ini, kami itu cari perusahaan yang bagus. Perusahaan yang bagus itu kita dorong, kita suntik pertama kalinya tuh nanti di IPO. Setelah IPO bisa jadi nanti berikutnya tuh right issue atau kemudian bisa obligasi ya. Obligasi itu satu investor kita aja tuh bisa masuk 300 miliar. Dari sini kemudian kita mengharapkan tuh klien ini yang sudah di IPO kan sama kita, kemudian dia dapat dana lagi ya suntikan dari obligasi, itu kami harapkan tuh klien itu tuh bisa membentuk konglomerasi. Jadi punya banyak anak-anak perusahaan sehingga holdingnya ini kurang lebih itu kayak semacam bankir ya. Jadi nggak perlu lagi apa sebetulnya nggak perlu lagi banyak pinjaman-pinjaman ke bank, tapi nanti dapatnya tuh dari obligasi. Karena apa? Kalau kita misalnya pinjam dana ke bank itu kan harus ada agunan ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya 300 miliar itu minimal mesti harus punya agunannya 500 miliar sampai 600 miliar. Tapi kalau bersama dengan kami nih di obligasi, ya nggak perlu agunan. Nah itu kelebihannya nih. Ya, jadi Bapak Ibu sekarang udah tahu kalau misalnya terkontak dengan kita itu dimulainya dari IPO sampai sampai berikutnya tuh nanti di obligasi. Jadi disuntik-suntik dana berulang-ulang tuh dengan skema IPO dengan kemudian obligasi ya. Tujuannya agar perusahaan Bapak Ibu tuh nanti punya banyak perusahaan juga gitu ya. Ya, sampai di sini jelas ya Bapak Ibu ya. Ini perbedaannya kita ya. Jadi ini perbedaannya kami nih dengan konsultan IPO ya. Kalau di sana Bapak Ibu nanti akan ketemu dengan konsultan IPO ngebantu perusahaan Bapak Ibu tuh buat IPO. Kalau kami bukan. Kami adalah investor. Cuma cara kerja kita adalah di awalnya itu tuh sebagai konsultan IPO. Oke, saya lanjut ya. Jadi ini di kita ini ada yang namanya IPO atau yang pre-IPO atau before IPO ya. Jadi ini penjelasannya. Kualifikasinya ya. Jadi ini simpelnya kualifikasinya pertama tuh badan hukumnya harus PT. Tadi Bang Iwan, Pak, kalau saya belum ada badan hukum bagaimana? Itu nanti bisanya di pre-IPO ya, before IPO ya. Kemudian ekuitas. Ekuitas itu kayak simpelnya adalah aset dikurangi utang. Itu terus di atas 5 miliar nih yang kami bisa tangani. Net profitnya di atas 2,5 miliar. Ya. Tiga ini sih sebetulnya. Kami screeningnya itu simpelnya itu. PP, ekuitas di atas 5 miliar, net profitnya di atas 2,5 miliar. Ya. Kalau misalnya, Pak, kalau ini saya nggak masuk di sini gimana? Ya, kalau nggak masuk di sini nanti kita masuknya pre-IPO. Pre-IPO ya. Pre-IPO fundraising lah. Jadi kalau di sini saya sampaikan bahwa kalau di luar sana sekarang juga banyak bursa sedang mengetatkan ya aturan mengenai IPO karena IPO itu banyak yang perusahaan-perusahaannya yang maaf kata ya itu banyak yang rugi atau yang nggak bagus. Maaf kata mereka juga ada yang kayak merampok investor retail atau ya investor publik. Kalau kami ini benar-benar seleksi hanya perusahaan yang bagus yang kami mau proses. Kenapa? Karena kami investor gitu ya. Jadi kalau perusahaannya nggak bagus ya kita nggak terima. Ini perbedaannya ya. Kalau di luar sana bahkan perusahaannya jelek pun maaf kata sampah sekalipun itu akan diterima tapi dengan catatan harus bayar fee dulu ke mereka. Kalau kami nggak ya nggak minta kayak semacam DP dulu sebelum analisa enggak.
kami analisa dulu, bagus perlu diproses, kalau enggak ya kami tolak gitu ya, atau prosesnya di pre-IPO ya. Kemudian ya, yang keunggulan dari kalau perusahaan-perusahaan yang nanti kerjasama dengan kita yang lewat IPO itu, keunggulannya adalah pertama tuh aset naik bisa sampai 500 sampai 1000% dalam waktu setahun. Ya, ini contohnya nih ya, kalau saya sampaikan bahwa IPO itu bikin orang kaya tuh makin kaya ya. Nanti kita mau ngejelasin kenapa sih IPO itu aset tuh bisa naik 500% sampai 1000% dalam waktu setahun. Ya, ini contoh case-nya klien kita, Lupomax ya, Lupomax, Pelumas Indonesia itu di Gading Serpong tahun lalu IPO. Investornya ini nih yang masuk ke Lupomax itu tuh ya, atau kami tuh masuk tuh dananya lebih besar daripada si Lupomax ini. Tapi kami masuknya tuh minoritas. Ini contoh ya, Bapak Ibu ya. Contoh di sini katakanlah di sini bentar saya lihat di sini ada yang PT-PT misalnya contoh. Di sini Pak Arnold ya, saya tanya ya, Pak Arnold apakah pemilik perusahaan atau Pak Diki? Halo, Betul, Pak, pemilik perusahaan. Pak Diki ya? Oke ya, Pak Diki ya. Iya, Pak Diki. Pak Diki ini abang kelas saya kayaknya jangan-jangan ya Poltek ya. Bukan ya? Betul, Bang Deki. Oh, betul ya, 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 ya. Ya nama saya lengkap saya Deki Dewanto, cuma nama nama kecil saya nama yang dikenal banyak orang tuh Wanto, makanya saya kasihnya namanya Wanto IPO gitu ya. Kalau Deki itu nama dari akademis lah. Nah, misalnya gini, Bang Diki, misalnya Abang ada usaha nih, modal Abang 7 miliar, ya. Ya, Terus kemudian bentar, Abang atau gini dah, Bang, simpelnya gini deh. Saya nih punya usaha, Bang. Apa usahanya di distribusi oli lah. Modal saya 7 miliar. ya, Saya minta nih Abang nih sebagai investor, Bang, masuk dong 39 miliar. Ya, oke, saya 7 miliar, Bang Diki 39 miliar nih yang saya minta. Kalau ya. modelnya kayak gini, kalau penyertaan saham, Abang minta sahamnya ke saya berapa persen kira-kira, Bang? Mau Kalau model secara ya, matematika sederhananya ya berarti ya mayoritas atau daripada, minoritas, Bang? iya betul. Mayoritas ya, Bang ya? Iya, Ya, mayoritas. tentu begitu. Ini umumnya begini ya. Kalau kalau ini 7 miliar, terus kemudian investor 39, biasanya investor maunya yang mayoritas. Nah, ini Bapak Ibu, jadi kalau di luaran umumnya tuh seperti ini. Tapi kalau di IPO, ini bisa kebalik. Yang 7 miliar, yang 39 miliar ini, itu bisa hanya pegang saham 26%. Nah, kalau saya pertanyaannya Bang, kalau modelnya kayak gini, Abang mau nggak apa investor saya 39 miliar, tapi saya kasih Abang cuma 26%, Bang? Mau nggak, Bang? Biasanya enggak ya, Bang ya? Nggak mau kan? Kalau kayak gitu sih tergantung visi kita sebagai investor. Itu sih kalau kalau saya Ya, pribadi ya. betul. Itu. Tapi Kalau visi tapi kita seperti apa? tapi Kalau ya ngomong masalah hitung-hitungan uang ya pasti nggak mau keberatan. lah ya. Keberatan gitu. Nah, maaf ya. Saya Ya, seminggu ini habis dari puncak malah sakit gitu ya. Jadi ini yang terjadi Bapak Ibu. Jadi sebelum saya masuk di SD Management ini, itu saya pernah di direct investment. Jadi perusahaan yang langsung invest ke perusahaan langsung. Nah, itu biasanya mintanya mayoritas. Nah, di sini nih uniknya kalau di IPO adalah malah investor yang masukin dananya lebih besar tuh malah jadi minoritas. Ini kegunaan atau manfaat yang sangat utama nih kalau menurut saya nih buat perusahaan-perusahaan ya. Saya mau kasih penjelasan ya, kasih penjelasan. Ini contoh, ini laporan keuangan, nggak apa-apa ya sedikit ini bicara tentang laporan keuangan. Jadi di awalnya ini dia punya Lupomax ini tuh dia punya nominal sahamnya tuh biasa ya kalau perusahaan baru dibentuk tuh nilai sahamnya 1 juta per saham. Terus kemudian nilainya besar nih. Biasa begitu tuh kalau di akte tuh dibesar-besarin gitu ya. Nah, ini contoh nih 7 miliar nih dia punya. Kemudian kami kasih kasih advice nih ke si Lupomax ini, jangan 1 juta deh, mesti dikecilin jadi 20 perak per saham. Jadi aktenya tuh dirubah ya, jadi dari yang 1 juta per saham menjadi 20. Dan kemudian karena ada yang keuntungan, kemudian dia jadiin lagi modal, akhirnya kami sampaikan lebih baik ini modal ditempatkan di awalnya ini dari 7 miliar diubah jadi 9,1 miliar gitu ya. Kemudian nih ada saham portfolio. Saham portfolio itu simpelnya gini ya, karena IPO itu perusahaan tuh kayak semacam menyetak uang. Jadi kalau perum peruri dia tuh mencetak uang, negara mencetak uang tuh lewat perum peruri gitu ya. Nah kalau perusahaan itu bisa cetak uang, tapi cetak uangnya adalah dengan cetak saham.
Ya, sahamnya itu yang dijual, itu yang disebut namanya cetak uang. Nah, saham yang dicetak yang mau dijual itu disebutnya tuh, saya simpelnya tuh saham portable. Jadi di sini saham portable, jadi ini yang siap nih buat dijual nih. Ada 27,3 miliar rupiah atau 1,365 lembar saham lah, 1,365 miliar lembar saham. Ini ada hitung-hitungannya ya, Bapak Ibu, dan saya nggak bahas di sini. Nah, kemudian waktu waktu apa? Waktu kemudian tadi kan 9,1, dan di sini nih Bapak Ibu dilihat di bagian nomor 5 di masyarakat, ini kita jual sahamnya tuh 26%, lepas sahamnya tuh 26%, nilainya tuh 3,9 miliar ya. 3,9 miliar, dana masyarakat tuh masuk 3,9 miliar, 26% ya. Nilainya sahamnya tuh 20 perak. Tapi di IPO, saham yang kita awalnya nilai kita 20 perak ya, itu kita bisa jualnya tuh 5 kali, bisa 10 kali lipat Bapak Ibu. Jadi ini kenapa nih 3,9 miliar, kalau dijual, ini sahamnya kan 20 perak, kalau di sahamnya dijualnya 200 perak, ini bukan 3,9 miliar lagi, tapi 39 miliar. Ya, 39 miliar nih, malah nih, 26%. Ya, jadi secara simpelnya saya jelasin dalam bentuk diagram seperti ini ya. Modal awalnya nih si Lupomex itu tuh 7 miliar, harga sahamnya 1 juta per lembar. Kemudian dirubah modal disetornya tuh jadi 9,1 miliar, harga sahamnya diubah menjadi 20 perak per lembar. Kemudian di IPO-nya, ini saham yang 20 perak, boleh-boleh aja kita jualnya tuh 200, itu ada data perhitungan Bapak Ibu. Berdasarkan dari future value atau dari potensi bisnisnya ke depan. Karena Lupromex ini dia punya intangible asset seperti merek-merek, dan dia ada punya kontrak dengan Goto ya. Jadi semua ojol-ojol tuh sebetulnya tuh didorongnya itu nanti untuk menggunakan olinya tuh dari Lupromex ini. Jadi dia tuh bisa sahamnya nominal 20 perak, dia jualnya 200 perak ya. Jadi ini aset naik 1000% dalam waktu 1 tahun Bapak Ibu. Ini keindahannya IPO dari sana ya. Ya, ini contoh nih, masuknya modalnya masuk tuh 39 miliar. Jadi hanya 26%. Ini penjelasan Bapak Ibu bagaimana investor tuh bisa masuk tuh lebih banyak dananya, tapi minoritas ya, itu keindahannya. Nah, ini udah seperti ini aja keren banget ya, kalau ya banyak sih peserta-peserta atau pengusaha yang, wih Pak, aset perusahaan saya bisa 5 kali lipat, 10 kali lipat ya dalam waktu 1 tahun ya kalau proses IPO, bisa ya. Nah, saya sampaikan ini aja udah hebat nih, bisa membuat perusahaan itu lebih kaya lah 10 kali lipat ya dalam waktu 1 tahun. Tapi ini nggak nyampe di sini ternyata Bapak Ibu ya, karena di luaran pokok konglomerat kita itu melakukan step yang berikutnya, step yang keempat ya. Step yang keempat itu sahamnya itu malah kemudian tuh bisa diperdagangkan sampai naiknya tuh sampai 2000 perak per lembar. Bayangin tuh, nominalnya 20 perak, di IPO-nya dijual 200, kemudian dalam perjalanannya sahamnya malah diperdagangkan sampai kemudian naik 2000 per lembar. Bayangin itu naiknya kan 100 kali lipat Bapak Ibu. Nah, itu yang kejadian ya, nanti kita lihat. Nah, kami juga di IPO ini, kita klien tuh nggak semuanya tujuannya waktu IPO dia dapat dana, Bapak Ibu, dari lewat IPO. Ada juga yang memang tujuannya itu naikin valuasi perusahaan, itu bisa sampai besar, dan kemudian sahamnya itu nanti diagunkan atau dijual ketika nanti udah naik. Nah, ini yang membuat simpelnya ya Bapak Ibu ya, kalau diagunkan ya, ada yang diagunkannya itu ya kami juga bantu. Ini contoh nih, kalau yang tadi IPO-nya kan 39 miliar, kalau dia misalnya mau, Pak saya mau dapat lebih besar lagi dari 39 miliar, gimana caranya? Ya sahamnya diperdagangkan, ketika naik misalnya jadi 2000 per lembar, nah Kak, saham itu diagunkan. Nah kami ada punya rekanan bank di Netherlands sama bank di UK, itu bisa kasih pinjaman dengan rate-nya atau bunganya tuh 4% 1 tahun. Bayar bunganya saja itu setahun sekali ya. Nanti tahun kelima baru dengan dibayar dengan pokoknya. Itu jauh lebih murah ya daripada bunga bank di Indonesia, tapi memang ada resiko rate ya, currency ya. Jadi LTV-nya atau misalnya dapat dananya itu adalah dengan 55% LTV. Atau maksudnya kalau sahamnya hanya 100 miliar, berarti dia dapat pinjamannya 55 miliar. Jadi dengan kata lain seperti ini, kalau diagunkan itu dapatnya 214 miliar, Bapak Ibu ya. Dan dana yang atau pinjaman ini yang didapat dari luar negeri itu tuh 214 miliar, ini bukan masuknya ke perusahaan Bapak Ibu, masuknya ke pribadi. Nah, ini keren nih, yang di pribadi ini bisa dipakai buat buka bisnis baru lagi, atau dia jadi investor, atau dia akuisisi perusahaan lah.
Nah, ini yang dilakukan oleh, kita lihat ya contoh nih, kalau yang dilakukan sama brand itu Pak Prayogo Pangestu itu IPO-nya hanya 3% saham yang dilepas. Nominalnya 150, harga IPO-nya 780, harga tertingginya nih pernah 8.100 ya. Ini saya belum terlalu update lagi ya. Ini Desember itu udah naik 54 kali lipat. Nah, yang paling fenomenal di Indonesia ini yang dilakukan oleh DCIP ya, Data Center Indonesia. Ini Pak Toto Sugiri, saya sih mandang dia tuh sebagai Bill Gates Indonesia, orang IT yang terkaya di Indonesia, salah satunya beliau, karena beliau itu dari nothing menjadi something ya, menjadi triliuner karena dia punya perusahaan itu yang di IPO-kan ya. Kita lihat nih, IPO-nya 2021 harga nominalnya 125 perak, harga IPO-nya 420, harga tertingginya tuh 60.000. Dia pernah mencapai harga 60.000 atau 480 kali nih. Dan kenapa sih ini bisa seperti itu, bisa naiknya tinggi sekali Pak? Harga nominal 125 ini, jadi kayak naiknya tuh 480 kali. Kalau tadi IPO bisa menaikkan aset sampai 1000%, 500 sampai 1000% satu kali, satu tahun. Ini dalam waktu 2 tahun, ya dalam waktu 2 tahun kurang lah. Itu bisa naik 480 kali ya. Itu luar biasanya. Nah ini kenapa bisa seperti itu? Karena ada orang di belakangnya tuh yang beli saham 11-12%, yaitu Pak Antoni Salim. Pak Antoni Salim salah satu klien dari kita juga ya Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Ini keunggulannya IPO itu bisa cetak uang ya. Cetak uang tadi yang saya sudah sampaikan. Ini contoh nih, cetak uang berulang-ulang. Bapak Ibu, tahun lalu anak saya juga senang nyampe tiap minggu kita ke PIK 2, dan kalau saya amati PIK 2 itu keren sekali. Dia awalnya itu jadi gini Bapak Ibu, PIK 2 itu adalah programnya atau proyeknya Agwan dengan Antoni Salim. Yang Antoni Salim sebetulnya melanjutkan dari Pak Sudono Salim ayahnya. Kemudian karena pintar nih, saya melihatnya Pak Antoni Salim itu pintar, jadi dia masuk di proyek ini, tapi dia nggak mau terlalu banyak keluar uang, sehingga akhirnya mereka punya punya apa, bikin PT bersama-sama, kawin membuat PT bersama-sama, PT NAP. PT NAP ini kemudian yang membeli PT Tani nih. PT Tani ini jadi backdoor listing lah. Jadi perusahaan yang sudah IPO tapi nggak begitu bagus tapi masih di listing itu dibeli ya. Tani ini sendiri sebetulnya awalnya itu perusahaan pabrik kaleng ya. Waktu IPO itu 2018 itu cuma 16,2 miliar. Dibeli oleh apa, MAP itu tahun 2021 sahamnya tuh 80% dibeli sama PIK nih ya, sama MHP 2021. 2022 itu right issue. Jadi ngelepas saham yang kedua gitu ya, lot kedua 6,5 triliun 2022 ya. 2023 kemarin tuh 9,48 triliun. Jadi ini kita kalau lihat ini PIK 2 itu saya lihat sebagai proyek yang luar biasa ya, tetapi sebetulnya didanainnya itu oleh publik, oleh investor-investor gitu ya. Ini yang kalau saya bilang IPO itu bisa sebagai cara cetak uang ulang-ulang gitu ya. Bisa-bisa juga IPO itu bisa buat akuisisi atau buka bisnis baru ya, dan anak perusahaan ya. Ini saya kasih contoh nih, yang kita ngomong seperti ini, Rumah Sakit Geraha Kedoya, kita punya klien itu sebetulnya IPO itu banyaknya tuh buat malah mengedanai buat anak perusahaan nih, pinjaman ke anak perusahaan ya. Terus kemudian malah anak perusahaannya belum beroperasi juga itu bisa disetting ya, buat buat di apa, jadi ibaratnya anak tuh belum apa, baru bayi lah, belum bisa jalan tapi udah disiapin uang gitu lah simpelnya ya. Kemudian di selis juga buat pinjaman anak perusahaan, Humpus juga begitulah kurang lebih ya. Nah, kalau sekarang kita masuk kepada timeline-nya atau biaya IPO-nya nih seperti apa ya. Kita mau bahas di sini. Jadi kalau timeline-nya ini simpelnya ya. Buat proses IPO itu sebetulnya kalau saya ditanya sama klien, Pak, IPO itu gimana sih prosesnya? Simpel. IPO itu seperti mahasiswa lagi sedang sidang skripsi. Jadi perusahaan itu adalah mahasiswa yang sedang siapkan sidang skripsi. Kami seperti financial advisor, konsultan IPO ya, accounting service, akuntan publik nih, KPK akuntan publik, terus kemudian konsultan hukum, lain-lain itu dosen pembimbing. Ya, kemudian kita tuh siapkan yang namanya adalah skripsi. Kalau di IPO disebutnya tuh prospektus gitu ya. Prospektus kemudian nanti akan diujinya tuh oleh OJK sama kemudian bursa. Ya, itu yang menguji tuh. Ketika kemudian nanti lulus, kaminya sendiri nih yang sebagai investor juga nanti akan beli itu ya sahamnya perusahaan tersebut. Simpelnya seperti itu. Nah, itu sebetulnya kita punya timeline tuh 8 bulan. Tapi ya mahasiswa kan ada yang
skripsinya tepat ya, tepat jadwal, ada yang lebih cepat sedikit, tapi juga ada yang mundur gitu ya. Sampai ada yang setahun, ada yang setahun pun ada, yang lebih dari itu pun ada. Jadi tergantung bagaimana perusahaan atau mahasiswanya itu tuh serius, cepat gitu ngerjainnya. Simpelnya kayak gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini simpelnya ngerapihin laporan keuangan, perizinan, legal, BPJS pun juga akan di cross check ya. Hutang-hutang pajak pun juga harus diberesin lah Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjut lagi. Ini simpel ya. Saya langsung menjawab, Pak, kalau saya mau IPO nih, perusahaan saya mau IPO nih dapat dananya gimana? Simpel. Jadi net profit-nya itu, misalnya contoh, kalau net profit-nya per tahun lalu 2023 misalnya 4 miliar per tahun, maka valuasi perusahaan atau kalau perusahaan itu dijual 100%, itu kalau di kami ngitungnya itu dikali 25 ya. Jadi net profit dikali 25 itu sama dengan 100 miliar. Jadi perusahaan itu kalau net profitnya 4 miliar ya kita hargainya itu valuasi perusahaannya 100 miliar. Nah, tinggal mau ngelepas sahamnya berapa di IPO atau yang mau dilepas, misalnya yang selama ini kalau di IPO itu kalau di papan pengembangan tuh minimal 20%, ya 20-30%. Jadi kalau misalnya lepas sahamnya 30%, simpel, tinggal 30% dikali 100 miliar, 30 M. Itu cara gampang hitungnya ya. Nah, kalau kami sendiri selaku investor melihatnya kalau ini valuasinya dikali 25, simpelnya tuh kita hanya menghargainya itu kayak ibarat kita nih invest katakanlah 30 miliar, itu kita dapat hasilnya ROI-nya tuh cuma 4%, yang which is itu kan sama dengan bunga bank. Jadi kalau menurut kita nih valuasi dikali 25 itu tuh udah menurut beberapa konsultan IPO yang lainnya ya, yang udah puluhan tahun gitu ya, kok kamu berani bayarnya lebih tinggi gitu daripada kita gitu misalnya ya. Ya ini kalau menurut kita ya udah sudah cukup bagus ya. Nah, problemnya yang terjadi di luaran itu saya ada punya klien nih yang minggu depannya ya di bulan April lah waktu itu tahun 2023 lalu meeting sama kita minggu depan tuh dia mau setor lah mau pengikatan ke kita nggak jadi gara-garanya di luaran sana tuh ada yang konsultan IPO yang valuasinya bukan 25 tapi 100%, 100 kali lipat, bahkan ada yang lebih. Dan kalau menurut kita ini udah nggak masuk akal. Jadi konsultan IPO-nya ini hanya mau menarik klien untuk IPO di dia, tapi belum tentu nanti waktu IPO itu dapat dana. Karena nggak ada yang mau beli itu sahamnya, karena terlalu mahal sekali. Ya, itu hati-hati ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu kalau nanti yang ibaratnya ngedaftar buat materi, ini saya simpel kalau di penjelasan satu halaman, ini adalah resumenya mengenai IPO nih. Ya, mengenai IPO ini, perhitungannya, valuasinya, biayanya seperti apa, ini udah dijelasin di sini ya. Jadi saya nggak ulangin lagi. Nah, ini hati-hati ya kesalahan memilih konsultan IPO nih, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini lihat di sini foto apa yang saya tampilkan ya, Bapak Ibu? Bumil Pak, Bumil. Iya, Bumil. Ini Bumil ini maksudnya gini ya, Bapak Ibu ya. Ini saya sendiri pribadi tahun 2023 lalu Desember itu banyak didatangi oleh perusahaan-perusahaan yang udah proses IPO sama konsultan IPO yang lainnya, tapi nggak ada investornya, nggak ada yang mau nggak beli sahamnya. Ya hati-hati Bapak Ibu, udah keluarin dana, dia kayaknya ngeluarin dananya tuh udah 6 miliar, tapi disuruh cari lagi investor. Jadi kayak merasa terjebak dia tuh sama si konsultannya. Ini saya bilang, orang ini nih waktu itu malam-malam ngontek ke saya, Pak minta tolong deh, Bapak kan investor standby buyer juga, standby buyer maksudnya tuh sahamnya yang sebelum di listing itu tuh udah dibeli, diborong lah, itu standby buyer lah. Jadi investor, jadi perusahaan itu udah tenang. Jadi waktu sebelum lepas di pasar modal tuh udah ada yang ngejamin lah katanya tuh mau beli. Pak, minta tolong dong. Saya konsultan IPO saya nggak tahunya nggak punya investor, Pak. Gimana nih? Nah, itu seperti perusahaan itu tuh seperti orang yang dihamili sama orang lain, tapi minta tanggung jawabnya ke kami. Paham ya Bapak Ibu ya? Ini banyak nih. Jadi terus terang nih Desember tahun lalu tuh saya banyak didatangi wanita hamil perusahaan-perusahaan yang udah di proses IPO, yang udah mau listing, tapi nggak ada investornya. Jadi minta tanggung jawabnya ke kami. Nah, tahun lalu itu terus terang kita ini nggak bisa bertanggung jawab tuh wanita yang dihamili karena hamil masih apa, masa minta tanggung jawabnya masih apa. Tapi puji syukur, alhamdulillah di tahun ini ya, di 2 bulan ini kami juga mencari bumil-bumil ini. Jadi yang dihamilin sama siapa,
itu kemudian kami bertanggung jawab. Simpel, Bapak Ibu bisa ngecek ya nanti di bursa atau di Google itu ada kode emitennya MHKI, Mama Hotel Kilo Indonesia. Itu perusahaan pengelolaan limbah ya. Dia lepas saham 20 atau 30% itu senilai 120 miliar. Sebelum listing kemarin diperdagangkan 16 November, 16 April ya, sebelum Lebaran itu kami tuh udah transfer uang 120 miliar. Jadi udah set tuh buat perusahaan itu. Jadi ini ibaratnya kami di tahun ini udah juga bidangnya kita tuh udah sampai bertanggung jawab terhadap wanita yang dihamili oleh orang lain. Ya itu kelebihannya kita ya. Jarang nih. Kalau tahun lalu kita belum sampai ke sana, tahun ini kita udah seperti itu. Ya, apalagi kalau klien atau yang klien-kliennya yang diproses oleh kami. Jadi Bapak Ibu nanti kalau suatu saat ada ketemu nih yang bumil-bumil gini yang udah IPO kemudian nggak ada yang mau bertanggung jawab, nggak ada investornya. Kalau perusahaan itu bagus nanti menurut analisa kita nanti akan beli semua sahamnya. Kita akan ibaratnya menjadi pria yang bertanggung jawab lah. Ya, itu kabar baiknya ya. Itu nggak banyak tuh yang seperti itu karena sekali lagi kami tuh bukan kerjaan kami itu bukan konsultan IPO yang sama tapi investor. Cuma kita invest ke perusahaan, cara kerja kita di awal adalah sebagai konsultan IPO. Itu yang membedakan kami ya dari konsultan-konsultan IPO. Ada orang-orang yang ngomong tentang IPO macam-macam segala. Ternyata tuh IPO nggak sesederhana itu Bapak Ibu. Kalau kita tuh dari A sampai Z. Sampai kemudian dia gimana post IPO-nya, dia mau jadiin ini sebagai agunan, atau dia mau nanti dibesarin lagi gitu ya. Sampai yang makin besar menjadi konglomerasi itu arahnya ke sana Bapak Ibu. Jadi sekali lagi bukan sekedar ngejelasin tentang IPO, tapi membuat perusahaan Bapak tuh menjadi konglomerasi nanti ke depannya. Kesalahan memilih konsultan IPO yang lainnya tuh harga mahal ya. Saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu, saya ada punya banyak teman yang kemudian kontak nih ke kita atau ada punya dari teman ke teman lah sampein. Ternyata banyak yang jadi korban tuh ketika ditangani salah satu konsultan IPO dan konsultan IPO itu terkenal di Indonesia. Saya nggak perlu sebutkan. Jadi semua perusahaan-perusahaan yang mau diproses itu asal bayar dulu udah 2 miliar. Mau itu perusahaannya sampah atau apa tuh diproses kalau udah bayar DP 2M. Wah itu ketika udah bayar 2 miliar nggak taunya diminta inilah tambahan-tambahan biaya akhirnya kemudian mundur. Tapi 2 miliar yang tadi sebagai DP itu tuh sebagai komitmen fee itu nggak dikembalikan. Itu banyak Bapak Ibu ya. Itu hati-hati itu. Yang terakhir adalah ini contoh nih pasien jadi dokter maksudnya apa? Bapak Ibu saya tanya di sini, mau nggak kalau misalnya sakit, kemudian Bapak Ibu tuh ditangani bukan sama dokter, tapi sama pasien yang udah sembuh. Terus kemudian dia nanganin Bapak Ibu, jadi kayak sebagai dokter. Pastinya nggak mau kan? Kenyataannya saya ngomong begini karena ini berdasarkan pengalaman ya. Saya diundang, ada teman sekuritas, Pak, nih kita sekuritas pun banyak memberikan klien ke kita ya. Jadi Pak, ini klien kita gini-gini nih gitu ya. Ketika saya datang nih nggak taunya ternyata udah saya pikir permintaannya saya menurut sekuritas itu mau diproses IPO, ternyata perusahaan itu sedang diproses IPO sama konsultan IPO yang lain. Konsultan IPO yang lain itu adalah sebetulnya baru juga IPO. Jadi ini perusahaan yang baru juga IPO belum dapat dananya 100% tapi udah jadi konsultan IPO. Ngeri loh Bapak Ibu di luar sana kayak begitu ya. Karena buat jadi konsultan IPO itu nggak mudah Bapak Ibu. Itu nanganin banyak pertanyaan dari OJK, dari bursa, dan banyak hal-hal yang di non-teknis itu yang perlu diatasi juga. Saya nggak bisa bayang tuh kalau nih pasien nih jadi dokter gitu. Ini kejadian ya. Nah ya kalau misalnya yang tadi nih kalau nggak bisa IPO secara strateginya kalau Bapak tuh punya banyak perusahaan tuh bisa di merger atau digabungin jadi satu itu bisa di IPO-kan atau IPO berjamaah ya. Ada tahun lalu bulan Agustus ya itu ada kumpulan anak muda mereka yang IPO berjamaah juga. Jadi Bapak Ibu di sini kalau perusahaannya belum cocok IPO tapi terus kemudian ada punya teman-teman yang lainnya tuh bisa sama-sama tuh bisa IPO berjamaah ya. Itu IPO penjelasan yang berikutnya lagi kita bicara mengenai tentang pre-IPO atau sebelum IPO ya. Kualifikasinya nih pertama nggak penuhi syarat IPO yang dikualifikasi ini. Yang kedua cash flow-nya terbatas. Ya, jadi ada yang penuhi kualifikasi tapi cash flow-nya nggak terbatas Pak. Saya duitnya terbatas nih kalau dipakai buat IPO, ini bisa masuk ke IPO. Atau yang ketiga nggak mau keluar di IPO, itu juga kita ada tuh klien yang dia punya omsetnya 100 miliar, dia punya net profitnya 30 M,
udah cocok lah buat IPO, tapi dia nggak mau keluar duit miliaran, maka bisa masuk ke pre-IPO. Ya, unggulannya nih persyaratannya lebih mudah dibanding sisi IPO ya, tapi ada UKM juga bisa masuk proses yang nggak punya PT pun sebetulnya, atau badan hukum dengan PT pun bisa ya, tapi harus sambil jalan di proses tuh nanti badan hukumnya harus dalam bentuk PT ya. Awalnya nggak punya badan hukum nggak apa-apa, tapi ketika nanti mau diproses di pre-IPO ini harus dibentuk nanti badan hukumnya PT dan didanai ulang kali ya. Sebelum ujung-ujungnya nanti tuh investor, kami yang masuk nanti sebagai investor itu nanti Bapak Ibu. Timeline-nya dan biayanya tuh pendanaan itu bisa 3 sampai 5 kali dalam waktu 2 tahun Bapak Ibu. 3 sampai 5 kali masuk dana ya. Pendanaan tahap pertamanya itu, suntikan pertamanya itu bisa 3 sampai 6 bulan karena ada proses due diligence lah. Ya, karena kalau masuk sebagai penyerta saham atau pemegang saham itu pasti ada due diligence Bapak Ibu yang lebih dalam dibanding kalau pinjam ke bank ya. Biayanya ini 7% dari biaya IPO ya, lebih kecil biayanya dan money back garansi lagi. Jadi di pre-IPO ini biaya prosesnya itu sebetulnya 200 juta, jadi lebih murah daripada di IPO dan money back garansi. Jadi ketika perusahaan misalnya saya mau diproses di IPO, udah Pak, saya ada biayanya nih, ada biaya buat prosesnya. Kalau yang nggak mau keluar biaya pun ada, nanti kita menjelasin ya. Jadi ketika masuk dana tuh nanti akan diberikan giro ya, giro mundur 1 tahun ke depan kalau misalnya nggak dapat dana, giro tadi itu dicairkan Bapak Ibu. Jadi ini sudah, kalau gironya nggak benar itu udah kaitannya ke pidana ya Bapak Ibu ya. Ini sebagai buat pengaman. IPO itu yang tadi yang sampai biayanya katakanlah 4 sampai 5 miliar gitu ya, yang sebelum nego itu nggak ada money back garansi Bapak Ibu. Kalau perusahaannya gagal ya duitnya tuh nggak balik. Tapi kalau di pre-IPO udah lebih murah dan kemudian ada money back garansi ya. Makanya klien-kliennya kita ini lebih banyak di pre-IPO Bapak Ibu. Kalau IPO kan ya kita ya sekitar 22-an lah. Di pre-IPO ini nih udah lebih dari 200 lah kurang lebih. Ya, jauh lebih banyak lah kalau di pre-IPO karena lebih dari perusahaan yang kecil bisa itu ya. Jadi simpelnya kalau PIPO, jadi perusahaan-perusahaan yang nggak masuk ke kriteria, nggak mau keluar uang buat dia IPO, atau dia dananya terbatas, itu prosesnya stepnya gini. Jadi kasih data dulu ke kita, omset, aset, utangnya, net profitnya, kebutuhan dana berapa, penggunaan dananya buat apa, kemudian nanti di due diligence. Proses due diligence ini bisa sampai 1 sampai 2 bulan, kemudian nanti fundraising atau dapat dana tuh bulan ketiga sampai bulan ke-24, bisa 3 sampai 5 kali. Nah, kalau kekurangannya atau persyaratannya agak berat di sini tuh harus pakai konsultan bisnis nih kalau di IPO. Kalau di IPO itu nggak mutlak harus pakai konsultan bisnis. Kalau di sini wajib karena resiko investor, kami sebagai investor tinggi sehingga kami minta perusahaan itu harus didampingi sama konsultan bisnis. Nah, konsultan bisnis itu yang nanti banyak discuss lah dengan kami selaku investor, dan investor untuk konsultan bisnis ini bisa dari klien atau bisa dari kami ya. Targetnya tuh setelah pre-IPO ini nanti 1 sampai 2 tahun tuh bisa IPO lah, minimalnya tuh dapat 10 miliar. Jadi simpelnya kayak gini ya, saya berikannya tuh dalam bentuk hitungannya. Kalau tadi valuasi IPO tuh net profit dikali 25. Kalau di pre-IPO ini valuasinya lebih kecil Bapak Ibu. Ya contoh nih, kalau omsetnya 10 miliar, ekuitasnya 5 miliar, net profitnya 1 miliar per tahun, maka ada range valuasi dari rendahnya 5,5 sampai tertingginya tuh berdasarkan omset 10 miliar. Nah, tinggal nanti di sini pre-IPO kami juga beli saham. Sahamnya itu biasanya di awal-awal kami hanya beli 10% lah katakanlah. Jadi 10% itu tuh dapat dananya itu range juga dari 550 juta sampai 3 miliar. Bapak Ibu, mohon maaf juga karena di lingkungan saya banyak anak-anak begitu. Hari Sabtu ya mereka liburan. Jadi 550 juta sampai 3 miliar nih suntikan perdana. Nah, uang yang didapat ini tuh kita mintanya itu beda ya. Kalau IPO tuh bisa buat capex. Kalau di pre-IPO ini murni nggak boleh buat capex. Hanya boleh modal kerja. Diputar lagi uangnya buat menghasilkan profit lagi. Sehingga katakanlah kalau misalnya udah dapat dana di sini, terus kemudian tahap kedua di omsetnya naik, ekuitasnya naik, macam-macam, valuasinya pun nanti akan naik. Ketika ini valuasinya naik, maka ada pembelian saham yang keduanya, ya, pembelian saham kedua. Jadi bisa jadi ini investor kedua nih akan masuk. Yang pertama kan investor misalnya investor A belinya 10%. Waktu yang tahap keduanya ketika valuasi naik, investor kedua nih beli sahamnya 20%, di mana 10% itu
ngebeli saham yang investor yang pertama, sehingga investor pertama keluar, investor kedua masuk, ya, ya 20%. Berikut seterusnya ya, sampai kita targetin sih kalau bisa nggak lebih dari 30% saham nih yang dibeli nih sama sama kami selaku investor. Kurang lebih seperti ini ya, hitungannya nanti Bapak Ibu kalau tertarik atau ini juga bisa di screenshot juga bisa bisa dilihat lah. Nah, kita ada punya rekod, ada pabrik plastik itu yang omset 100 miliar, net profit 30 miliar. Ini dia pre-IPO 2 tahun tuh bisa mendapat 250 miliar. Yang ini nggak kalah nih sama IPO. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini orang ini orangnya udah kaya, cuma dia nggak mau keluar uang buat biaya IPO, sehingga ngambilnya di pre-IPO 200 juta. Ini garansi. Dia bilang, ya udahlah saya lebih baik di sini 200 juta daripada di IPO miliaran gitu ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini kan PIPO ini 200 juta, terima giro mundur 1 tahun depan. Kalau dapat dana, giro tuh dicairkan, itu money back garansi. Ini keunggulannya PIPO ya, lebih lebih murah, money back garansi. Tapi kalau yang nggak mau keluar uang, kita bisa carikan sponsor yang bayar nih buat biaya proses due diligence ini. Tapi ini ditukar dengan saham pendiri 30% saham. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu. Nah, yang nggak mau keluar Minum dulu, Bang. uang, Minum dulu. ya maaf ya. Bentar ya. Bentar ya, teman-teman. Bang Wanto, minum dulu. Tapi jangan kopi, Bang. Air putih hangat, Bang. Iya, iya. Saya batuk juga jadi kram nih perutnya. Bentar dulu ya. Saya off kamera dulu, bentar. Monggo, 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 Bang. Oke, teman-teman yang ingin ada pertanyaan bisa via chat terlebih dahulu. Nanti kita akan coba bacakan chatnya satu persatu. Dan kalau nanti ada waktu sisa, kita bisa unmute dan bisa langsung bertanya ke Bang Wanto. Bang Wanto lagi ada batuk sedikit sebentar. Kita doain supaya Bang Wanto bisa segera pulih, ya, sehat sepulih-pulihnya dan bisa beraktivitas lagi. Oh ya, ada rencana nanti ada 2 minggu ke depan akan ada offline pertemuan. Tempat dan waktunya nanti akan diinformasikan oleh Bang Wanto. Teman-teman yang masih penasaran tadi atau mungkin yang kayak Mbak Jen ada pertanyaan yang sifatnya konfidensial dan lain-lain bisa langsung hadir di Kenapa? ketemu langsung dengan Bang Enggak, Wanto enggak. nantinya. Batuk tadi. Oke ya. Bang, lanjut Bang. Oke, saya lanjut lagi ya. Maaf ya. Saya mungkin jelasin sambil karena nih sambil nahan kram juga nih. Bentar. Oke, saya mohon untuk maklum untuk saya tidak on kamera ya. Jadi Abang perutnya sakit Bang? iya. Ini jadi karena batuk. Jadi tadi jadi kram ya. Oh, kram perut. Atau Abang Ya, stretching dulu, jadi berdiri dulu nggak apa-apa Bang? ya. Oke. Ini saya sambil tiduran dulu dah. Jadi, Monggo, monggo. oke. Jadi kalau yang nggak mau keluar uang atau nanti dicarikan sponsor itu tuh nanti sponsor itu tuh katakanlah ngeluarin uang 200 juta. Itu nanti akan ditukarnya tuh dengan minimal 30% saham pendiri. Jadi perusahaan yang mau diproses tapi nggak mau keluar uang, hati-hati nih karena eh, bayarnya tuh lebih mahal. Apakah bersedia 200 juta itu ditukar dengan 30% saham pendiri gitu ya. Jadi sponsor ini permainannya adalah ketika dia misalnya sudah keluarin dana, katakanlah bisa jadi kayak saya nih yang jadi sponsor. Saya bayarin 200 juta, dapat 30% saham pendiri. Setelah saya masuk sebagai pemegang saham 30%, 10% itu tuh nanti saya bisa jual gitu kepada kita punya circle gitu ya, teman-teman juga 10% itu saham itu kita bisa jual 200 juta Bapak Ibu. Jadi keuntungannya dari sponsor seperti itu tuh. Dia dalam waktu katakanlah 1 bulan, duit yang tadi dikeluarin 200 juta buat sponsorin tuh dengan jual 10% saham aja udah bisa balik. Plus dia masih ada sisa saham lagi 20% yang akan menjadi keuntungan buat dia. Jadi hati-hati ya kalau yang nggak mau keluar uang juga. Ini kurang lebih. Pak, ada nggak biaya yang lebih murah nih? Ini 200 juta juga tinggi gitu ya. Di prosesnya di IPO itu ada yang biaya yang paling termurahnya 50 juta Bapak Ibu, tapi nggak money back garansi Bapak Ibu. Makanya ini yang terus terang yang saya sampaikan di komisaris independen, ketika mereka sudah dapat klien, mereka dapat uang, itu saya biasa sarankan
mereka siapkan dana minimal tuh 50 juta tuh nanti bisa akuisisi perusahaan nih dengan cara kayak gini. Jadi kalau ya perusahaan-perusahaan yang nggak mau IPO, masuknya ke pre-IPO, maka kita dengan punya dana 50 juta aja kita bisa akuisisi perusahaan tersebut ya minimal 30% saham. Ini yang kita ajarkan ya kepada karyawan, kepada komisaris independen ya yang modalnya belajar dari kita, dia punya klien, dia dapat uangnya itu nanti dipakai lagi diputar tuh buat akuisisi perusahaan. Itu kerennya ya, yang kita berikan pelajaran atau strategi kepada pengusaha, kepada karyawan ya. Oke, saya lanjut ya. Ini pre-IPO kurang lebih seperti ini. Kita punya resumenya seperti ini. Kemudian what next-nya ya. Jadi kalau buat pemilik perusahaan itu cukup kirim data nih lewat WA nih, omset 3 tahun terakhir, net profit-nya after tax-nya 3 tahun terakhir berapa, ekuitasnya 3 tahun terakhir, hutang di bank 3 tahun terakhir. Kurang lebih itu sih Bapak Ibu yang saya sampaikan untuk materi kita ya mengenai ekspansi bisnis dimodali investor. Oke, jadi teman-teman yang masih penasaran bisa langsung nanti kontak ke Mas Wanto dan udah ada catatannya itu tanggal 4 Mei di Kopi Melancong Alam Sutra ya. Ada biaya sedikit ya untuk biaya makan dan ada materi dan lain-lain ya. Silakan langsung kontak. Sekali lagi ini bukan masuk ke NQA atau bukan masuk ke Bang Wanto ya, tapi ini kebetulan providernya adalah sebuah radio ya. Jadi nanti mungkin kerjasama dengan radio tersebut. Oke. Nah, kembali ke acara kita. Sekali lagi, event pagi ini adalah free alias gratis alias tidak berbayar karena ini adalah sedekah ilmu dari Bang Wanto ke kita semua. Kita doain Bang Wanto biar sehat ya dan bisa beraktivitas kembali ya sehingga memberi manfaat bagi banyak orang. Namun, kalau teman-teman ingin materi yang tadi biar bisa baca-baca ulang, kemudian ada sertifikat juga seperti yang di kanan dan ada e-book yang bisa di-share juga untuk ke teman-teman. Untuk mendapatkan 3 hal tadi ada sedikit investasi sebesar 150.000 saja. Caranya gampang, tinggal foto barcode-nya. Nanti teman-teman akan ke kontak ke Mbak Siva dan bisa langsung proses nanti ke Mbak Siva ya. Oke. Next, Mas. Nah, ini bukunya atau e-booknya yang teman-teman bisa baca-baca, tapi kebetulan ini in English ya, oleh Benjamin Graham. Silakan teman-teman yang ingin tahu mengenai investasi, ya, monggo silakan baca e-booknya. Yang suka baca e-book, silakan baca e-booknya. Next. Tak ada garing yang tak retak, jadi kami butuh inputan, butuh masukan dari teman-teman semua. Tolong kasih inputan kepada kami NQA untuk setiap webinar yang kami lakukan setiap Sabtu pagi. Caranya gampang, tinggal foto barcode-nya dan isi jawaban-jawaban di sana untuk kami bisa melakukan improvement ke depan agar lebih baik dari waktu ke waktu. Oke, saya rasa cukup ya. Kita ada acara puncak yaitu foto bersama. Monggo teman-teman, udah pada hilang ya. Buka videonya. Ya, kita foto bersama dengan pembicara kita yang luar biasa ini, Bang Wanto ya. Silakan dibuka. Bang Arnold, apa kabar Bang Arnold? Sehat selalu ya. Pak Jo kayaknya tadi udah izin duluan karena ada acara yang lain. Makasih Bang Riki, Bang Iwan udah hadir. Buka videonya yang belum kebuka silakan. Bu Sari, ada Pak Sarif, baru masuk Pak Suwito. Oke, kalau nggak ada, oke, kita foto bersama dulu. Bang Diki, videonya bisa Bang Diki? Kalau nggak, silakan Mas Aldo di foto. Kita kasih senyum atau jempol udah boleh ya. Sekarang kita kasih jempol, 2 jempol ke Bang Wanto ya. Sekarang udah boleh jempolnya, udah bisa digunakan lagi. Ya, kita kasih 2 jempol atau 4 jempol bolehlah ke Bang Wanto ya. Oke, thank you Mbak Jen. Wah, ini Mbak Jen lagi ke mall nih kayaknya nih. Oke, kasih senyum terbaik. Silakan Mas Aldo di foto. 1, 2, 3. Oke. Oke, karena cuma 1 slide, saya rasa cukup. Itu saja mungkin dari saya. Mungkin Bang Wanto ada kata penutup. Silakan Bang Wanto. Oke, buat Bapak Ibu yang mau nanti banyak diskusi lebih lanjut, nanti ditunggu ya Sabtu 4 Mei 2024 di Kopi Melancong, Flower Bliss Alam Sutra Tangerang. Oke, see you. 10 pagi ya Bang ya? 10 Ya. sampai jam 12 sampai makan siang. Oke, ditunggu teman-teman di sana bisa ngopi-ngopi bareng dengan Bang Wanto ya. Itu saja teman-teman, terima kasih atas kehadiran di acara yang luar biasa di pagi hari ini. Salam sehat dan sukses selalu untuk teman-teman semua. Izin saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Novi. Terima kasih.